Ya, meminjam istilah Kiai Haji Maruf Amin, PBNU dan PKB semestinya jangan sampai korsleting. Namun kenyataannya dua lembaga tersebut masih renggang, bahkan seterunya semakin panas. Nah, belakangan muncul dorongan agar digelar muktamar luar biasa untuk mengganti Ketua Umum PBNU dan Sekjen PBNU. Apakah hal ini realistis? Kita akan mengulasnya bersama dengan analis politik senior Muhammad A.S. Hikam. Pak Hikam, selamat malam. Malam, Mas Kevin. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News, Pak Hikam. Apakah Ya, langkah PBNU yang sedang mengevaluasi PKB belakangan ini adalah langkah yang offside begitu, sehingga perlu digelar muktamar luar biasa untuk mengganti Ketua Umum maupun Sekjen? ya pertama-tama kalau kita melihat hanya dari perspektif Nahdlatul Ulama sebagai ormas dan sebagai pihak yang mempunyai kaitan historis dengan Partai Kebangkitan Bangsa, maka kaitan itu bisa disebut sebagai aspirasional. Ada aspirasi di dalam NU yang dikemukakan oleh Ketua Umum PBNU tentang perlunya melakukan semacam ya verifikasi ya atau evaluasi bahkan terhadap relasi antara PBNU dengan DPP PKB. Nah, tetapi persoalannya sekarang adalah kalau kita melihat dari sisi legal formalitas, legal formal antara kedua lembaga atau kedua entitas ini, maka aspirasi tadi itu ya memang berhenti pada aspirasi yang ada di wilayahnya PBNU. Tidak bisa kemudian ini ditindaklanjuti dengan misalnya saja pengambil alihan DPP PKB atau PKB hanya karena dulu pernah mendirikan. Karena kalau kita Hmm, ingat statementnya Gus Yahya Stakuf sendiri tahun 2023, iya. waktu itu mengatakan bahwa NU itu memang memfasilitasi berdirinya DPP PKB secara resmi lewat apa namanya SK yang diberikan kepada tim 5 dan tim 9 gitu ya. Mhm. Namun kata Gus Yahya juga bahwa memfasilitasi itu ya berhenti sebagai fasilitator. Setelah PKB berdiri, dia kemudian menjadi partai politik yang independen hanya karena ada kaitan historisitas, kultural dan aspirasional ini tentu beda kedekatan partai PKB itu dengan misalnya partai yang lain-lain dengan Nahdlatul Ulama. Walaupun prinsipnya NU itu apa namanya selalu berada di atas atau mengatasi Ya. partai politik seperti yang dikemukakan oleh pidatonya Gus Yahya. Begitu Mhm, Mas mhm. Kevin. Ya, Pak Hikam, tapi cara tim 5 PBNU memanggil mantan pengurus dan juga pengurus PKB ini, menurut Anda bisa menyelesaikan korsleting antara PBNU dan PKB tidak? Kalau menurut saya tidak ada tim 5 ya Mas. Yang sudah dibentuk oleh Gus Yahya itu adalah dua orang yang akan diminta untuk melakukan apa verifikasi atau investigasi lah. Sementara yang dimaksudkan dengan pansus tim 5 itu kan yang dikatakan oleh Sekjen Ya. PBNU Gus Ipul dan ternyata bukan itu. Nah, nanti apa yang dihasilkan oleh dua tokoh ini, Kiai Anwar Iskandar dan Gus Amin Said itu nanti akan dibicarakan oleh pimpinan PBNU untuk kemudian diambil keputusan. Jadi ini bukan tim 5, Mas, menurut Oke. saya. Ya, tapi memanggil mantan pengurus, lalu kemudian menanyakan verifikasi sejarahnya seperti apa PKB dan kemudian PBNU ini, menurut Anda justru menyelesaikan masalah atau justru membuat masalahnya semakin runcing di antara kedua kedua institusi ini begitu kalau saya bisa katakan? Kalau menurut saya jika apa cara seperti itu diambil secara adil, mungkin masih bisa positif. Masalahnya Mhm. kemudian apabila pemanggilan-pemanggilan itu tidak fair dan kemudian isi dari pemanggilan itu apa yang materi yang ditanyakan itu adalah urusan rumah tangga dari Partai Kebangkitan Bangsa sendiri, itu yang justru tidak akan produktif, malah Hmm. counterproduktif. Nah, kita sedang menunggu apakah PBNU ini juga akan memanggil
apa misalnya pimpinan PKB yang masih efektif saat ini, misalnya sekjen atau ketua umum dari PKB, dan kemudian bisa memberikan penjelasan-penjelasan yang tidak berurusan dengan persoalan yang sangat internal. Kalau saya melihat apa yang dibukakan oleh mantan sekjen itu, Saudara Lukman Edi itu Iya. justru tidak produktif, Mas. Karena apa? Hmm. Karena itu yang diomongkan itu adalah keputusan internal partai yang resmi lewat muktamar. Kalau hanya sebagai informasi nggak ada apa-apa, tetapi kalau dipakai sebagai alasan yang lebih dari sekedar pengumpulan informasi, itu nanti bisa terjadi salah paham yang berikutnya, atau yang disebut oleh Wapres itu sebagai konslet itu tadi. Pak Ikam, jadi menurut Anda bagaimana kemudian cara untuk menyelesaikan permasalahan antara PBNU dan PKB ini? Kalau saya itu termasuk orang yang optimis bahwa sebetulnya Nahdlatul Ulama itu adalah ormas Islam yang mempunyai tradisi apa sangat bagus di dalam soal resolusi konflik, yang tentu kita semua sebagai publik di Indonesia ini sudah tahu, yaitu metode tabayun. Dan tabayunnya bagaimana? Tabayunnya menurut saya ya para masyayikh di dalam PBNU dan kemudian masyayikh yang ada di PKB itu bertemu dan memberikan fasilitasi untuk mengawal perundingan atau dialog antara dua pimpinan dari dua entitas ini, dan tanpa menggunakan apa namanya publikasi yang terlalu apa vulgar lah di media massa. Saya kira dengan model tabayun itu nanti akan terang sebetulnya aspirasi apa yang kemudian harus di apa ya diambil atau dilaksanakan dari BPKB, dan sebaliknya juga aspirasi DPP PKB terhadap Nahdlatul Ulama, begitu Mas. Pak Ikam, tapi masih mungkin tuh terjadi tabayun itu. Kalau misalnya kita lihat kondisi sekarang kan ada saling sindir begitu. Nah, melihat kondisi seperti ini masih mungkin tabayun itu, Pak Ikam. Selalu ada kemungkinan ya bahwa sekarang ini kelihatannya memanas atau bahkan lebih memanas, itu kan karena pertama ya tentu mereka itu kan orang-orang muda. Jadi kadang-kadang kemudian ya mereka kalau menggunakan wacana di publik begitu, kadang-kadang ya semakin lama semakin mudah untuk kemudian mengucapkan kata-kata yang menggunakan diksi-diksi yang semakin malah membuat apa kesalahpahaman makin tinggi. Yang kedua juga kadang-kadang tidak produktif juga kalau terlalu banyak menggunakan media massa. Ya karena apa? Media massa tentu mempunyai logikanya sendiri dan mempunyai kepentingannya sendiri. Jadi tidak bisa mengharap misalnya si A ngomong ngomong tertentu kemudian disiarkan oleh media massa persis seperti yang diinginkan oleh si A. Kadang-kadang ada yang disebut distorsi karena ada juga yang namanya agenda setting dari media massa. Apalagi zaman sekarang yang menggunakan sosial media ini malah semakin sulit dikontrol. Oleh karena itu, saya kira diminta dari kedua pimpinan dua entitas itu untuk lebih cooling down dulu, kemudian mencari upaya-upaya rekonsiliasi dan memberikan semacam jalan untuk agar supaya tabayun tadi itu bisa dilaksanakan. Kalau saya masih optimis, Mas. Ya, mulai muncul agenda-agenda seperti muktamar luar biasa, mengganti ketua umum dan sekjen. Menurut Anda ini realistis tidak sih agenda ini? Ya kalau menurut saya seperti kemarin ada demo itu ya, bisa dilihat secara positif bahwa itulah yang sedang muncul di akar rumput Nahdlatul Ulama. Ada keinginan-keinginan yang seperti itu. Tetapi secara negatif, hal itu berarti sama saja dengan yang saya katakan tadi, yaitu apa namanya berlebihan karena akan mengganggu upaya untuk membuat resolusi konflik. Coba bayangkan ya Mas ya, kalau kemudian pendemo yang kemarin itu memunculkan, ya semoga tidak memunculkan reaksi dari yang kontra dengan mereka, kan akhirnya malah repot sendiri kan. Ya. Jadi itu yang berlebihan begitu itu tidak bagus. Makanya even dengan melakukan verifikasi seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh PBNU yang diminta itu,
Kalau cara melakukan verifikasinya itu memilih orang dan memilih substansi yang tidak tepat, maka komunikasinya juga tidak akan berhasil dengan bagus. Tidak mudah, Mas. Oleh karena itu, saya kira tetap saja harus melibatkan para masyayikh yang lebih berpengalaman dan mempunyai keterlibatan yang lebih intens di dalam mengurus dua entitas yang berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan, yaitu PB apa di PBPKB dan PBNU ini. Oke, bagaimana kalau misalnya konflik ini ada pihak penengah begitu, Pak Ikam? Kira-kira membantu Harusnya tidak? begitu, Misalnya? harusnya begitu. Tetapi saya kira walaupun ada penengah, bolanya itu ada di tangan PBNU, Mas. Karena yang seolah-olah menjadi target ini kan DPW PKB. Masa dibilang misalnya tadi itu saya baca di media seolah-olah di PKB itu dianggap sebagai produk yang rusak yang harus ditarik ya. Seperti kayak begini-begini ini kan sesuatu yang apa namanya diksi-diksi yang kemudian akan lebih membuat kesalahpahaman itu makin besar karena ucapan itu kan juga bisa dimaknai bahwa apa bukan cuma intervensi tetapi juga penilaian terhadap DPW PKB tanpa melihat apa yang sudah dihasilkan oleh PKB selama ini. Nah itulah perlunya maka tabayun itu menjadi sangat penting. Ya, tapi bagi PBNU mungkin yang mulai duluan itu PKB melalui Pansus Haji. Gimana, Pak Ikam? Saya kok nggak lihat begitu ya. Pertama karena sebetulnya apa ya ketidakharmonisan lah katakan antara DPP PKB dan PBNU itu bukan terjadi pada saat ini saja. Ini sudah bahkan pasca Muktamar 34 di Lampung itu sudah ada ketidaksinkronan antara oknum-oknum di dua entitas ini dan kemudian ditambah lagi ketika terjadinya misalnya proses politik di dalam pileg, di dalam pilpres dan lain sebagainya. Nah, kalau soal pansus haji itu sebetulnya tidak ada kaitannya dengan PKB secara kelembagaan, Mas. Karena apa? Karena ini adalah pekerjaan dari lembaga yang namanya legislatif terhadap lembaga eksekutif negara. Jadi kalau PKB toh dikaitkan di sana itu sangat terkait dengan posisi Gus Ami sebagai ketua pansus. Nah, masa ketua pansus DPR RI kemudian direduksi hanya menjadi seolah-olah harus dituntut sebagai ketua PKB yang bertanggung jawab dengan pansus kan nggak fair. Makanya reaksi dari saudara Nusron Wahid dari Golkar misalnya itu mengatakan, loh ini soal pansus ini bukan urusan pribadi. Jadi tidak bisa dikaitkan otomatis bahwa ketidakharmonisan PKB dan PBNU ini hanya dimulai pada saat pansus dibuat, Mas. Oke, baik, Pak Ikam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, Pak Ikam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.